pagi, nama saya Arida Susyetina, biasa dipanggil Arida. Per 1 April 2020 saya menjadi Kepala Pusat Pelatihan Bahasa UKDW Yogyakarta. Nah ini, saya sudah kerja di UKDW dari tahun 2005. Lumayan lama. Pertama kali masuk UKDW saya di kantor Hubungan Luar Negeri. Waktu itu namanya Hubungan Luar Negeri. Lalu tahun 2011 saya berkesempatan menempuh studi lanjut dan kembali lagi di Duta Wacana tahun 2012. Lanjut lagi di kantor Hubungan Luar Negeri yang berkembang jadi Biro 4 sekarang di tahun 2016. Lalu menjabat sebagai Kepala Biro 4 dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dan 1 April 2020 kemarin menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Bahasa. Ya, saya dulu lulusan sastra Inggris. Ini menarik karena ibu saya seorang guru, dari dulu pengen anaknya jadi guru, tapi saya ada semacam ketakutan gitu kan. Kalau jadi guru nanti kalau dikerjain muridnya gimana ya? Secara dulu waktu SMA suka lihat mbak-mbak mas PPL itu suka dikerjain sama murid-muridnya gitu kan. Lalu saya bilang ke ibu saya, aduh enggak guru deh, tapi aku mau belajar bahasa Inggris gitu. Akhirnya kuliah lah saya di Prodi Sastra Inggris. Tapi ini kayaknya semacam kualat juga karena semester 2 saya udah mulai ngajar privat buat anak-anak TK. Lalu dari situ berkembang, seneng ngajar, akhirnya privat-privat lah banyak sekali. Tapi tetap saya tuh punya cita-cita kepengen kerja yang bisa jalan-jalan gitu ya. Nah akhirnya ketika saya baca pengumuman ya di gereja waktu itu ada lowongan di UKDW. Nah, saya daftar lah di kantor Hubungan Luar Negeri itu. Nah, sambil kerja dapat pengalaman banyak, tetap ternyata kecintaan mengajar itu semakin tumbuh. 2005 mulai kerja di UKDW di kantor Hubungan Luar Negeri. 2006 saya daftar jadi salah satu dosen part-time di PPB. Jadi sejarah saya di PPB ini juga sudah lumayan panjang gitu ya. Kemudian tahun 2011 saya dapat beasiswa untuk studi S2 di De La Salle University di Manila. Nah, saya ambil tuh pendidikan bahasa Inggris supaya saya punya bekal lebih banyak untuk bisa jadi pendidik. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya pertama kali mengajar di PPB itu di tahun 2006. Saya mengajar ICE, Introduction to College English, itu mata kuliah wajib ya, meskipun tanpa SKS untuk mahasiswa UKDW kecuali Prodi Teologi dan Pendidikan Bahasa Inggris ya. Setelah ngajar ICE, kemudian saya juga ngajar Bahasa Inggris Terapan. Saya sudah mengajar BIT untuk Prodi Informatika, Prodi Arsitektur, Prodi Biologi, dan juga Skills Lab di Fakultas Kedokteran. Nah, ketika saya sudah memperoleh ijazah S2 saya di tahun 2012, saya tidak serta-merta langsung bergabung di Prodi PBI, karena Prodi PBI sendiri baru berdiri pada tahun 2016 ya. Jadi kebetulan banget hari ini juga Prodi PBI lagi ulang tahun. Nah, saya bergabung di tahun 2016 itu, mahasiswa belum begitu banyak karena prodi baru begitu ya. Saya mengalami banyak kejadian yang memberikan pengalaman-pengalaman sangat berharga, terutama ketika kita ketemu dengan mahasiswa yang dari awal itu yakin banget kalau dia mau jadi guru. Nah, saya mau kuliah pendidikan bahasa Inggris, saya mau pulang ke kampung saya untuk jadi guru. Nah, menariknya lagi, beberapa mahasiswa yang saya temui itu mengalami, meskipun motivasi tinggi, tapi mengalami kesulitan, terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini ya. Ketika pandemi ini efeknya nggak cuma Indonesia aja, tapi global gitu ya. Ada yang kesulitan keuangan untuk bayar kuliah dan macam-macam. Untungnya
dengan program beasiswa yang ada di UKDW, masalah-masalah itu dapat diatasi. Ya, Universitas Kristen Duta Wacana berdiri di tahun 1985. Lalu PPB sendiri, nama PPB ini sebenarnya sudah tercantum dalam statuta, itu sudah ada di tahun 90-an. Nah, sesuai dengan perkembangan PPB yang namanya di statuta PPB ini, pada kenyataannya namanya sudah berubah ya, 3 kali. Yang pertama PPBI, Pusat Pelatihan Bahasa Inggris, karena waktu itu kelas-kelas yang diselenggarakan adalah kelas-kelas bahasa Inggris. Kemudian setelah itu berkembang menjadi Pusat Pelatihan Bahasa Asing karena ada bahasa Korea dan bahasa Mandarin. Lalu berkembang terus ada BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, itu jadi nggak bisa bahasa asing karena bahasa Indonesia kan bahasa kita sendiri. Akhirnya kembali ke nama Pusat Pelatihan Bahasa. Sampai sekarang dengan layanan-layanan yang macam-macam. Jadi selain fungsi utama untuk mengelola kelas-kelas ICE dan BIT itu tadi, PPB juga menyediakan layanan-layanan yang lain. Ya, misalnya mungkin teman-teman masih ingat kalau mau kursus TOEFL, mau kursus misalnya mau ambil tes TOEFL ya atau ambil tes IELTS, itu bisa kontak ke PPB minta TOEFL prep course, ya persiapan supaya skornya ini bagus. Rugi kan bayar mahal-mahal tapi ternyata skornya masih belum bagus. Jadi mending ambil misalnya TOEFL prep course dulu, habis itu kan simulasi ketahuan skornya berapa. Kalau masih belum begitu bagus, ikut tes dulu, ikut kursus dulu, baru tes lagi supaya hasilnya bagus sesuai dengan harapan dan uang yang dikeluarkan lumayan banyak loh ya, itu tidak sia-sia. Kemudian selain itu kami juga punya banyak program lain, misalnya layanan kursus bahasa Inggris untuk percakapan. Beberapa dosen yang mau pergi ke luar negeri, baik untuk konferensi, seminar maupun program bersama, karena kesempatan buat praktek bahasa Inggris itu kan masih sangat terbatas ya kalau di sini. Kadang kalau mahasiswa aja kuliah ya cuman di kelas, mungkin seminggu sekali ambil bahasa Inggris, kuliah di kelas, habis itu jarang-jarang gitu dipraktekkan. Nah, makanya sebenarnya kursus ini lebih sebagai ajang untuk latihan lalu mendapatkan panduan. Mau presentasi, apa aja sih yang perlu disiapkan, ngomongnya gimana sih supaya nggak gitu waktu presentasi di depan. Selain itu BIPA juga, kita punya banyak mahasiswa asing yang datang ke kampus kita dan sebagai salah satu pelajaran wajib atau mata kuliah wajib yang harus mereka ambil adalah BIPA ini, supaya teman-teman mahasiswa asing yang datang ke Jogja bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia meskipun baru berkomunikasi dasar. Selain itu kita juga punya layanan terjemahan, banyak yang teman-teman perlu menerjemahkan dokumen atau dosen-dosen menerjemahkan abstrak atau paper atau ikut program hibah ke luar negeri, perlu proposal dalam bahasa Inggris, itu bisa kita bantu juga. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang perlu bantuan atau cari tempat supaya bisa kursus bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, itu bisa. Tanya-tanya dulu ke PPB, kami punya Instagram, ada nomor telepon juga yang bisa dikontak, bisa di WhatsApp. Boleh tanya-tanya dulu informasinya apa saja yang diperlukan, lalu kita cari tahu bagaimana PPB bisa membantu teman-teman dan ibu bapak semua. Oke, kaitannya dengan layanan ini tadi ya, sebenarnya kami sudah memprogramkan juga dari awal tahun. Kebetulan saya sudah dilibatkan dari awal tentang program-program. Seperti yang kita tahu bahwa UKDW ini mendapatkan salah satu volunteer dari KOIKA ya untuk mengajar bahasa Korea. Cuman karena pandemi ini, jadi Ibu Desi atau Miss Kwon ini terpaksa harus kembali ke Korea sampai situasinya ini lebih aman gitu ya, karena keselamatan dan kesehatan itu prioritas nomor 1. Nah, sebelum Ibu Desi ini pulang 2 tahun lalu, saya ingat benar di proposal yang UKDW kumpulkan ini, kita mau bikin Korean Club sama Korean Corner. Nah, rencana ini terpaksa ditunda. Sambil ditunda bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, kita tetap persiapkan bagaimana itu akan berjalan, dan juga
selain guru bahasa Korea ini, kita juga punya native speaker dari Amerika yang harusnya datang bulan Agustus ini. Nah, Agustus ini datang kursus bahasa Indonesia dan orientasi, lalu Oktober mulai bekerja bersama PPB. Ini juga terpaksa dibatalkan, padahal salah satu program yang akan dikerjakan oleh volunteer dari Amerika ini adalah English Club. Nah, English Club ini sangat menarik, banyak orang yang seperti tadi saya sampaikan perlu kesempatan buat praktekin bahasa Inggris. Nah, kalau ada volunteer ini, dia akan membantu kita untuk running program yang ada di PPB termasuk English Club ini terutamanya. Misalnya dia bisa jadi host. Rencana kami 2 minggu sekali kita akan punya 1 jam buat sama-sama ngobrol. Semua sivitas akademika UKDW boleh datang. Kita akan benar-benar latihan dan praktek bahasa Inggris dalam kesempatan itu. Ya, itu 2 diantaranya untuk yang bahasa selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita sudah ada kerjasama dengan APS PBI, ya, kita menyelenggarakan kursus sertifikasi, ya, program sertifikasi bagi pengajar BIPA. Ya, ini sudah berlangsung beberapa kali. Harusnya April kemarin ada, tapi terpaksa ditunda juga. Nah, kita tunggu, kita semua berharap supaya kondisi ini segera membaik, supaya program-program itu yang terpaksa kita tunda dulu bisa segera kita jalankan lagi. Program-program yang lain yang rutin tadi sudah saya sebutkan, ya, ada kelas-kelas ICI dan BIT, ini juga perlu secara rutin kita monitoring, kemudian kita ada revisi kurikulum juga, dan juga pemutakhiran kurikulum. Revisi kurikulum ini juga terutama sekarang urgensinya karena kita harus menyesuaikan dengan akibat dari pandemi. Ya, yang biasanya kita ada 16 kali pertemuan termasuk TTS dan THS, semester depan kita cuma ada 14 pertemuan termasuk TAS TTS. Jadi ada updated syllabus dan materials. Lalu tahun depan rencananya kita pemutakhiran kurikulum, dan program yang lain kita mau mengembangkan layanan di PPB. Oke, menurut saya kemampuan berbahasa Inggris itu sekarang sudah jauh berbeda dari zaman saya dulu kuliah, ya. Ketika saya kuliah, orang pikir, wah, kuliah apa? Bahasa Inggris gitu. Orang pikir, wah, keren ya bahasa Inggris, nggak semua orang bisa. Apalagi kalau saya ngobrol sama orang tua saya gitu, ya, dulu orang tua saya tuh dua-duanya nggak ada yang senang bahasa Inggris. Karena waktu itu gurunya susah, gurunya killer gitu, ya. Kalau udah gurunya killer, mereka udah nggak mau belajar gitu, ya. Tapi coba deh sekarang, kalau kita lihat anak-anak kecil-kecil, ya, yang mereka playgroup aja, orang tua bisa menjadikan ini pertimbangan ketika mau milih playgroup misalnya. Dari playgroup mereka cari yang bilingual gitu, ya. TK cari yang internasional, dengan SD cari yang gitu, ya. Semuanya kepengennya anaknya bisa bahasa Inggris, sampai kadang maaf ya ada yang lupa bahasa Indonesia sama bahasa daerah, ini juga perlu dijaga dari awal gitu, ya. Nah, itu baru satu contoh. Contoh yang lain, teman-teman mahasiswa misalnya pernah perhatiin nggak kalau ngomong suka pada dicampur-campur sama bahasa Inggris. Kadang ada yang inget Cinta Laura gitu, ya, ya dia mah papanya bule gitu, ya, orang tuanya campuran gitu, dia tinggal di luar negeri. Nah, kalau kita bagaimana? Ketika kita mencampur itu sebenarnya menunjukkan apa? Kepintaran kita pakai bahasa Inggris lalu bisa nyampur, atau justru karena kita kurang paham bahasa Inggris jadi dicampur, nggak bisa ngomong bahasa Inggris utuh gitu, ya. Ini sama kayak fenomena lihat gelas isi separoh, ya kan, antara dia pintar bahasa Inggris nih dicampur-campur bahasa Indonesianya, sama bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus makanya dicampur-campur gitu, ya. Nah, ngomongin penting nggak penting, orang akan ngomong beda-beda, tapi menurut saya bahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris itu sekarang wajib. Masa nggak malu sih kalau misalnya ada mahasiswa asing atau tamu asing ke UKDW tanya, toiletnya di mana deh misalnya, atau ruang Pak Rektor di mana, cuman bisa jawab yes, yes. Kalau naik tangga ya yes, yes, yes gitu kan, ya malu. Padahal belok kan cuman kanan kiri, ya, turn right, turn left, go straight gitu kan. Nah, terus misalnya nih, tapi belajarnya susah. Nah, bisa sebenarnya belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dengerin lagu, carilah lagu yang berbahasa Inggris juga. Misalnya senang dengerin siapa? Sam Smith atau siapa? Billie Eilish
atau siapa deh yang kamu suka, cari tahu tuh liriknya. Beneran bisa nyanyi, bisa ngerti. Belajar lagu tuh sepertinya sepele, tapi teman-teman bisa praktekin bahasa Inggris. Misalnya listening kan udah latihan tuh, oh dengerin lagunya bagus, lalu cari tahu liriknya apa sih, dibaca, itu udah reading ya kan. Lalu habis itu kalau mau coba, dulu saya suka ini nih, di kelas saya bawain lirik yang ada kosong-kosongnya. Oke, mari kita didengarkan, itu buat icebreaker seru ya kan. Dengerin lalu ditulis kata-katanya, itu ditulis lalu titik-titiknya diisi, bener nggak tuh yang didengerin sama yang beneran jawabannya gitu kan. Lalu ketika kita nyanyi bareng sing along gitu, itu udah latihan pronunciation, udah latihan ngomong gitu ya. Kadang kita bingung, aduh ngomongnya susah gitu kan, ya itu bisa teman-teman latihan. Sekarang nggak masalah mau American English, mau British English, mau Australian English, mau bahasa Inggrisnya apa Java English, nggak masalah. Sekarang ada yang lebih penting, understanding ya. Jadi teman-teman yang merasa aduh aku bahasa Inggrisnya medok gitu ya, solo British, nggak masalah. Yang penting latihan, latihan tuh penting. Ketika ada kesempatan ngomong pakai. Jangan misalnya any questions, jawabnya any, atau justru malah kemas-kemas tas, wah pulang ini kan, dosennya udah tanya any questions gitu kan, wah pulang ini, kode buat pulang gitu. Dulu waktu tatap muka, PJJ mah beda ya. Nah jadi antara penting dan penting, teman-teman bisa pikirkan, bisa jawab sendiri. Menurut saya bahasa Inggris wajib, mau nggak mau teman-teman harus bisa. Sedikit gambaran lagi, di luar negeri orang sudah banyak belajar bahasa Indonesia, sementara mereka udah jago bahasa Inggris. Lah kita, kalau kita bahasa Indonesia aja kita nggak bisa, bahasa Inggris juga patah-patah gitu kan, kayak yang dangdut gitu ya. Terus kita mau apa yang kita andalkan? Ini udah dunia global, persaingan makin kejam gitu ya. Kalau kita nggak bisa apa-apa itu kejam ya kan. Nah kita mau nggak mau yang bisa kita tuntut cuma diri kita sendiri. Bahasa Inggris ini bukan tujuan akhir, dia cuma media ya, supaya kita bisa mempelajari hal yang lebih luas lagi. Begitu. Oh tentu saja, ini jadi tantangan ketika pandemi ini melanda. Perkuliahan kan berjalan sesuai biasa dengan model tatap muka ya. Ketika COVID melanda, kampus juga terpaksa merubah metode pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau, para pengajar di PPB dan juga PPB sendiri mencari cara bagaimana supaya kegiatan perkuliahan pembelajaran ini tetap jalan. Di awal-awal itu terasa lebih susah karena kita belum tahu apa nih yang mau kita pakai. Orang sering nyebut ini ya, the power of kepepet. Mau nggak mau kita harus cari tahu sendiri. Saya pernah tuh latihan sama teman-teman di kantor. Oke, kita pakai Zoom gitu ya. Oke, install di HP, install di PC, install di laptop. Terus, oke saya pergi agak jauh, nanti masih jelas nggak? Kami sendiri, dosen-dosen itu simulasi. Jadi teman-teman mahasiswa kalau misalnya kalian kesulitan ya, aduh saya kok nggak bisa, jangan sungkan bertanya. Di salah satu mata kuliah yang saya ampu, BIT Arsitektur itu, ketika awal-awal kemarin ya, pertengahan habis TTS, saya tanya, ketua kelas apa bisa set pertemuan online gitu? Dia jawab, saya nggak tahu caranya Miss gitu. Nah di sini digital literasi itu sangat penting. Tadi saya bilang bahasa Inggris itu media, perlu didukung dengan kemampuan yang lain. Lalu saya ajarin deh satu kelas itu. Saya kelihatan jago ya, padahal sebelumnya saya juga latihan dulu kan sama teman-teman dosen yang lain. Jadi sebenarnya bedanya dosen sama mahasiswa itu kami belajar lebih dulu. Ketika ditanya pun juga saya nggak selalu punya jawaban. Kadang saya harus bilang, tunggu dulu ya, saya cari tahu dulu. Karena kalau saya mau sotoy misalnya ya, nanti kalau salah gimana? Saya menyesatkan anak orang ya kan. Nah, pembelajaran ini terus ya dinamikanya. Kami juga punya tim pengembang kurikulum yang bekerja sama mencari tahu bagaimana materi-materi ini bisa disampaikan dalam pembelajaran kelas secara daring. Jadi kalau teman-teman pikir, dosen tuh enak kan udah ada materi, itu tinggal di-online-in aja. Meng-online-kan itu tidak semudah yang dipikirkan. Terutama ketika kita salah satu media komunikasi lewat WhatsApp group ya, itu orang bisa stres loh. Karena ngajar berapa kelas, ada berapa WhatsApp group, belum kalau HP-nya ngehang. Lalu
para dosen ini mereka yang sudah berumah tangga punya anak juga harus ngurusin anaknya yang school from home gitu kan, terus membagi, tanya ini itu, semuanya kan mengalami apa ya, gagap gitu, kaget gitu, harus ada perubahan yang cepat gitu. Tapi pelan-pelan dengan dukungan yang kita siapkan, yang kampus punya juga, itu sangat membantu. Sekarang kan udah ada platform yang direkomendasikan dari kampus, iKlas kita itu juga sekarang lebih optimal lagi pemanfaatannya. Jadi misalnya dulu presensi harus tanda tangan gitu ya, sekarang bisa diganti kalau ngumpul tugas atau misalnya ada bacaan, diskusi, tulis di text box, itu sudah bisa dianggap sebagai bukti kehadiran di kelas. Jadi di awal-awal semuanya ya kaget, perlu menyesuaikan diri, tapi kemampuan beradaptasi ini juga sangat teruji. Saya yakin baik mahasiswa maupun dosen sekarang persiapannya untuk semester depan sudah jauh lebih siap daripada ketika pertama kali kita mengalami pandemi COVID ini. Harapan saya untuk pengembangan pusat pelatihan bahasa di masa yang akan datang tentunya menjadi pusat pelatihan bahasa yang unggul dan terpercaya, yang bisa memfasilitasi tidak hanya sivitas akademika UKDW, tapi juga masyarakat luas. Nah, oleh karena itu kami perlu bantuan semua pihak, baik sivitas akademika UKDW sendiri maupun masyarakat luas untuk dapat bergandengan tangan, bekerja sama bersama kami dalam mengembangkan dan juga melaksanakan program-program, baik program-program rutin maupun program-program layanan umum demi kemajuan kita bersama.